pertanyaan dari Mbak Elsa tadi, bagaimana cara untuk menentukan instrumen penilaian agar mendapatkan data-data yang valid. Jadi yang pertama itu bisa dengan menentukan tujuan yang jelas dan diukur dari dinilai dimensi pertama, di mana merujuk berbagai macam ranah dan subranah. Lalu yang kedua itu dengan mengembangkan spesifikasi instrumen, di mana tujuan untuk mengembangkan spesifikasi ini dapat dijelaskan dengan membuat kepentingan, di mana kepentingan itu terdiri dari tes-tes atau kisi-kisi maupun instrumen yang disebut dengan tabel spesifikasi atau tes blueprint. Kisi-kisi ini dibuat untuk merumuskan setepat mungkin bagaimana ruang lingkup dan juga tekanan tes serta bagian-bagiannya. Lalu yang ketiga adalah memilih jenis dan tipe instrumen, di mana jenis dan tipe instrumen dapat dipakai dalam pengukuran dan penilaian pendidikan memang sangat beragam. Lalu yang keempat dengan mempersiapkan kisi-kisi instrumen. Lalu yang kelima adalah dengan uji coba instrumen. Jadi instrumen yang sudah dibuat tadi itu diuji coba terlebih dahulu agar instrumen tersebut dapat dipakai apakah dia reliable atau tidak. Apakah sudah menjawab dari Mbak Elsa? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Pertanyaan dari sesi 1 sudah terjawab semua. Selanjutnya kita akan memasuki pada sesi yang ketiga. Saya persilakan untuk 3 penanya. Sesi kedua. Saya persilakan untuk 3 penanya mengangkat tangan. Baik, Mbak Alia bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alia Italinita dari kelompok 2 izin bertanya. Tadi kan ada penilaian tertulis dan penilaian lisan. Nah, dari kedua itu tuh mana yang menurut kelompok 3 itu lebih efektif, atau perlukah dua jenis penilaian ini dilakukan untuk melakukan sebuah penilaian? Terima kasih. Terima kasih Mbak Alia atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 3? Sudah jelas dengan pertanyaannya? Sudah jelas. Selanjutnya, silakan Mbak Dinda menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Karunyasari. Saya ingin bertanya, apakah ada dampak atau akibat yang akan terjadi jika seorang guru itu tidak menerapkan evaluasi terhadap proses belajar mengajar? Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas dengan pertanyaannya? Sudah. Selanjutnya, saya persilakan bagi satu penanya lagi. Silakan Mbak Resti untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggani dari kelompok 9. Izin bertanya, pada instrumen penilaian disebut reliable yang merujuk pada ketetapan, konsistensi, atau stabilitas. Maksud dari stabilitas terhadap instrumen reliable itu sendiri seperti apa? Bisa tolong lebih dijelaskan lagi? Bagaimana kelompok 3? Sudah jelas dengan pertanyaannya? Baik, saya akan memberikan waktu 3 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu. Bagaimana kelompok 3 sudah bisa menyampaikan jawabannya untuk pertanyaan sesi kedua? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ija, yang dimana pertanyaannya yaitu dari penilaian tertulis dan penilaian lisan, manakah yang menurut kalian lebih efektif untuk melakukan penilaian, ataukah perlukah dua jenis penilaian tersebut dilakukan? Di sini penilaian tertulis dan lisan itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan menurut saya sendiri itu kelebihan dan kekurangan itu saling melengkapi gitu di antara penilaian lisan dan tertulis itu. Jadi yaitu tadi sesuai pertanyaannya, atau perlukah dua jenis penilaian tersebut dilakukan? Tentunya jika pandangan saya iya, perlu dilakukan agar lebih maksimal gitu nanti penilaiannya. Bagaimana? Dan sudah paham. Terima kasih. Pasti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Resti, di mana apakah pada instrumen penilaian kan disebutkan reliable yang merujuk pada ketetapan, konsistensi, atau stabilitas. Maksud dari stabilitas terhadap instrumen yang reliable itu sendiri seperti apa ya? Jadi untuk konsep reliabilitas itu bisa dilihat dari misalnya seorang tenaga pendidik pada hari ini itu dia menilai dari sisi apakah materi yang ia berikan pada hari ini itu bisa dipahami oleh
peserta didiknya. Lalu pada minggu selanjutnya ia akan menanyakan kembali apakah materi yang ia sampaikan pada minggu lalunya itu masih diingat dan dapat dipahami lagi oleh peserta didiknya. Jadi stabilitas yang dimaksud dalam reliabilitas ini itu merujuk pada apakah penilaian yang ia lakukan itu sudah sesuai dan bisa cocok dan bisa dilakukan oleh tapi apakah bisa dipahami, diterima oleh peserta didiknya. Dan itu merujuk pada stabilitas di mana bisa dilakukan secara terus-menerus untuk kedepannya gitu. Apakah sudah bisa dipahami? Kalau berarti kan itu hari ini misalkan belajar suatu hal, terus besok ditanya, maksudnya minggu depan pertemuan lagi tuh ditanya. Terus kalau misalkan ada beberapa murid yang belum paham, diulang lagi. Kalau untuk diulang laginya itu biasanya diulang lagi ya, karena kan tujuan dari proses pembelajaran dan juga penilaian itu kan saling berkesinambungan. Jadi kalau misalnya kita udah diajarin terus kita lupa kan juga kayak nggak sesuai gitu. Kita kan tujuannya biar materi itu dapat diterima dan bisa nempel pada peserta didiknya. Iya, tapi maksudku kayak kalau misalkan terus-terusan ada beberapa yang nggak paham, apa sampai akhir kan tidak mungkin. Kalau itu tergantung dari tenaga pendidiknya sih. Kalau biasanya kan kita nggak mungkin stuck di satu materi. Jadi biasanya itu dievaluasi lagi di misal kayak tadi ada ulangan akhir semester atau ulangan tengah semester. Biasanya itu dikeluarin lagi soal-soalnya tadi. Bagaimana untuk Mbak? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Apakah dampak atau akibat yang akan terjadi jika seorang guru tidak menerapkan evaluasi terhadap proses belajar mengajar? Tanpa adanya evaluasi, kita tidak tahu kemajuan atau bisa kemajuan atau kayak ketertinggalan dari siswa. Jadi kayak instrumen penilaian tersebut jadi kayak nggak efektif, nggak berjalan lancar, dan evaluasi diperlukan untuk mereview apa yang terjadi sebelumnya. Kendala, problema yang dihadapi, seberapa jauh pemahaman materi yang diberikan. Jadi kalau misal jalan-jalan aja, maksudnya kayak pembelajaran itu tadi gak ada evaluasi, kayak maju terus aja, kayak gak ada mereview tadi, kayak percuma gitu. Kan kita gak tahu kayak setiap masing-masing itu bisa menerima itu tadi. Jadi evaluasi itu sangat-sangat diperlukan untuk proses pembelajaran ke depannya gitu. Izin menambahkan karena itu sesuai dengan tujuan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi instrumen penilaian ini ditujukan untuk apakah dari proses tadi itu sudah mencapai tujuan kinerja siswa itu. Jadi kalau misalnya tidak ada penilaian kan pastinya kita hanya berfokus pada pokoknya untuk kompetensi dasar yang minggu ini itu sudah tercapai, tapi secara evaluasinya belum. Nah itu kan nanti biasanya pas di evaluasi akhir pasti dipertanyakan, kamu kuliah di sini apa yang kamu pelajarin? Terus dia bilang nggak tahu. Kan itu kayak terus kalian ngapain selama 1 semester itu? Apakah bisa menjawab? Baik, sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 dan para penanya di sesi 2. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga. Saya persilakan untuk yang ingin bertanya mengangkat tangannya. Baik, silakan Mas Adit menyampaikan pertanyaannya. Iya, nama saya Aditya Fatur Abida, ingin bertanya hal bagaimana jika sudah diberi penilaian ulangan, remedial atau pengayaan dan sebagainya, siswa tersebut juga belum tuntas dalam artian dia tidak mampu dalam mata pelajaran yang terkait. Apakah yang harus dilakukan sebagai tenaga kerja pendidik? Bagaimana kelompok 3 sudah jelas dengan pertanyaannya? Selanjutnya saya persilakan Mbak Vivi untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivi Aktiva dari kelompok 12. Izin bertanya, di mana suatu penilaian dapat dikatakan sudah reliable? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya beri waktu 3 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Vivi.
yang bagaimana suatu penilaian dapat dikarenakan sudah reliable. Boleh nih Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vivi. Bagaimana suatu penilaian dapat dikatakan sudah reliable? Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal ketika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Maka semakin tinggi tingkat reliabilitas suatu alat pengukur, maka semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Tambahan, jadi seperti yang jawaban yang saya paparkan kepada Mbak Resti tadi, jadi reliable itu dinilai dan diukur secara bertahap atau secara terstruktur gitu. Jadi tidak hanya sewaktu sekali ulangan harian terus udah gitu. Jadi minggu depannya lagi atau bulan depannya lagi pasti seorang tenaga pendidik itu pasti akan memastikan apakah materi yang saya berikan sudah bisa kamu pahami dan bisa kamu tanamkan gitu. Jadi tidak hanya sekali didengar terus langsung dilupain gitu waktu pulang secara pembelajaran. Bagaimana? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Mas Adi tadi. Kan bagaimana jika seorang peserta didik atau siswa belum tuntas dalam artian tidak mampu di suatu mata pelajaran yang terkait? Lalu apakah yang harus dilakukan sebagai tenaga kerja pendidik? Untuk hal ini sebenarnya terkait dari bagaimana tenaga pendidik itu sendiri. Jadi kalau misalnya di sebuah institusi pendidikan itu dia menerapkan adanya remedial. Nah, itu bisa dilakukan oleh tenaga pendidik sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi misal saya inginnya kamu remedial itu dengan hanya memperbaiki tugas-tugas kamu, atau bisa juga dengan mengerjakan tugas baru yang dapat memperbaiki nilainya. Lalu untuk tidak mampu dalam mata pelajaran itu sebenarnya terkait dari apakah seorang tenaga pendidik itu dia menanamkan kalau kamu harus paham. Nah, itu biasanya kalau di masa sekarang ini sebenarnya tidak terlalu dilihat sih, tergantung dari tenaga pendidik itu sendiri. Tapi dalam acuan institusi pendidikan itu mereka hanya menerapkan nilainya harus sesuai dengan apa yang tuntutan institusi pendidikan itu sendiri. Bagaimana untuk Mas Adi? Iya paham, maksud saya kalau udah ada remedial terus pengayaan siswa tersebut belum tuntas juga gimana gitu loh. Langkah selanjutnya tenaga pendidik tuh seperti apa? Kan udah remedial nih, udah pengayaan juga, dia belum tuntas juga gimana? Untuk belum tuntas itu dalam artian dia tidak paham gitu, atau nggak lulus? Nggak lulus. Ya otomatis kan nggak paham kalau lulus. Kalau untuk belum lulusnya itu biasanya belum tentu sih. Soalnya dari semisal saja dari ada kasus teman saya, dia tidak lulus dalam suatu mata kuliah. Tapi itu dia tidak lulus itu karena suatu kesalahan teknis. Jadi di si pejar atau websitenya itu dia tidak muncul mata kuliah tersebut. Jadi dia tidak bisa mengikuti ujian sehingga dia dinyatakan tidak lulus langsung oleh dosennya itu tadi. Lalu untuk misal dia tidak paham setelah pengayaan, remedial, nah dan sebagainya, itu tergantung dari dosen atau tenaga pendidik itu sendiri. Jadi misal kalau dia pengennya kamu harus paham, peserta didiknya itu harus paham sama materi yang diberikan. Nah, itu bisa dilakukan secara apa ya? Biasanya nggak melulu harus kelar dari waktu tertentu sih. Gitu. Izin menambahkan, dan juga kayak kan kalau bermasalah di tenaga pendidiknya itu kayak aneh banget kan, nggak semisal nih sekelas ada 20 orang yang bermasalah nggak lulus tuh 2 orang, 18 ini kok bisa lulus dengan cara pengajaran dari tenaga pendidik itu tadi. Bisa jadi permasalahannya dari 2 anak ini tadi, atau mungkin dia itu kayak nggak niat, kayak nggak tertarik banget gitu sama itu juga mempengaruhi dari proses tidak kelulusan itu tadi. Ya, jadi dari kemauan tenaga pendidik sendiri, dia ingin peserta didiknya yang tidak tuntas tadi itu paham atau sekedar lulus aja gitu. Apakah sudah bisa dipahami? Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau misalkan siswa itu kesimpulannya apa sebagai tenaga pendidik?
kalau si siswa yang satu ini nggak paham terus nggak lulus, langkah selanjutnya apa gitu loh maksudnya? Oh, gitu. Kesimpulannya apa gitu? Tergantung dari tuntutan sih mas. Kalau misalnya tuntutan dari institusi pendidikan pengennya semester ini dia harus lulus gitu. Nah itu biasanya ada sih salah satu kenalan saya itu dia ikut jadi dia ada kursus sendiri dari tenaga pendidiknya, gurunya sendiri. Jadi kamu saya ajarin pelan-pelan tapi di rumah gitu. Jadi bareng-bareng gitu, nggak melulu harus di institusi pendidikan misal formal di sekolah gini. Tapi kalau misalnya dia pengennya cepet lulus, ya udah dilulusin aja gitu, cuma lewat remedial tadi. Gimana? Oke. Terima Bagaimana kasih. Mas Adit, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Thank you. Selanjutnya masih ada kesempatan satu lagi bagi para penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Apakah ada barangkali dari teman-teman ingin menyampaikan pertanyaannya? Jika tidak, maka saya akan akhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari presentasi dan diskusi pada hari ini. Evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru atau calon guru. Karena seorang guru atau calon guru harus memiliki 4 kompetensi dasar yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Makna penilaian bagi siswa yakni agar siswa dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Penilaian yang dilakukan oleh guru harus mencakup sikap, psikomotor, dan kognitif siswa. Hasil penilaian berguna untuk bahan pertimbangan ketentuan terhadap suatu karakter tertentu yang dimiliki oleh siswa, yang mengacu pada aturan dan formulasi yang harus disepakati oleh para ahli. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 3 dan teman-teman yang sudah aktif menyampaikan pertanyaannya pada sesi tanya jawab tadi. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.